itu benar dan apa yang bagus toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Yang saya hormati Ibu Ketua Gugus Tadano. Yang saya hormati para kepala sekolah se-Gugus Tadano. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato. Yang saya banggakan teman-teman sekolah dasar se-Gugus Tadano. Tempatnya hadirin yang saya muliakan. Pada tempat yang pertama, izinkan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kemurahannya kita diberi kesehatan jiwa dan raga, sehingga boleh melaksanakan kegiatan lomba pidato hari ini dengan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Kalista Cheryl Kortini Gami, biasa dipanggil kelas Kalista, kelas 4 dari SDN Kebun. Judul pidato saya, Merdeka Belajar Melahirkan Insan Cerdas Terpelajar. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam meningkatkan mutu kehidupan perseorangan, dan secara serempak pula sangat berguna dalam memajukan kehidupan bersama, yakni kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Menyadari hal itu, maka dari sejak awal kemerdekaan, para pakar bangsa Indonesia telah mencantumkan hal mendasar pendidikan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal 31 ayat 1 ditegaskan setiap warga negara berhak dapat pendidikan. Atas dasar kesadaran yang sama, para pakar dan pemerhati pendidikan juga tekun melakukan penelitian dari waktu ke waktu. Hasil penelitian mereka dijadikan sebagai masukan oleh para penyelenggara negara dalam merumuskan kurikulum sekolah. Sejalan dengan itu, maka perbaikan mendasar dari waktu ke waktu terus dilakukan. Tujuannya adalah agar kurikulum sekolah semakin sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi. Salah satu perbaikan mendasar telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Anwar Makarim. Ia memulai perbaikan ini dengan mengubah pola pikir melalui program yang diperkenalkannya dengan nama Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Hadirin yang saya muliakan, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini diperlukan agar para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan dapat memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsanya. Dengan keleluasaan peserta didik memilih pelajaran yang diminati, maka kegiatan belajar dan mengajar di sekolah menjadi ruang inovasi pendidikan. Dengan keleluasaan memilih pelajaran yang diminati, maka masing-masing satuan pendidikan memiliki cara tersendiri dan beraneka dalam mendukung pembelajaran. Keserba-anekan cara inilah yang disebut kebinekaan dalam mencapai tujuan. Tujuannya tetap sama, caranya saja yang berbeda. Tujuannya tetap satu, jalannya saja yang beraneka. Tujuannya tetap ika, jalannya saja yang bineka. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang saya muliakan.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah merdeka belajar itu diterapkan di kegiatan belajar mengajar di sekolah? Secara khusus, bagaimana merdeka belajar diselenggarakan di tingkat sekolah dasar? Jujur harus diakui, jawaban atas pertanyaan ini merupakan ranah bakat. Terlepas dari program pokoknya yang bersifat teknis, yang pasti program Merdeka Belajar akan membuat para guru merasa lega, merasa leluasa, merasa merdeka dalam mengajar. Merdeka dalam mengajar yang merupakan ranah guru tentu akan melahirkan merdeka dalam belajar yang merupakan ranah guru. Guru yang merdeka akan melahirkan murid yang merdeka. Murid yang merdeka. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara telah menekankan berulang kali perihal kemerdekaan belajar ini. Ia mengatakan, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikiran sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan pula, dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam, yakni berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Hadirin yang saya muliakan, itulah merdeka belajar. Merdeka belajar hanya bisa lahir dari merdeka mengajar. Baik merdeka mengajar maupun merdeka belajar, keduanya hanya bisa bertumbuh subur dalam bikin sekolah yang juga harus merdeka. Sekolah merdeka, tanpa merdeka belajar tidak akan ada gemar belajar. Tanpa gemar belajar tak akan lahir insan cerdas terpelajar. Sekian dan terima kasih.